Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Niam Syukri Alwi dengan MPM 2 20 10 70 10 95 kelas peternakan A akan mempresentasikan hasil PPT dari saya, yaitu lima hewan dan 5 tumbuhan dari Jawa. Yang pertama ini ada gambar-gambarnya, ada cicak rowo, badak Jawa, elang Jawa, ciblek atau perenjak Jawa, terus kukang. Dan tumbuhan 5 ada cabai, ada jeruk Jepara, ada asam Jawa, ada mangga, dan ada kepel. Terus ini yang pertama yaitu kukang Jawa atau nama latinnya Newtesupus javanicus. Klasifikasinya yaitu pertama kerajaan animal, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Primatessa, famili Lorisidae, genus Niticebeus, spesies Entitic javanicus. Terus habitat kukang ini termasuk hutan primer dan hutan sekunder, tetapi juga dapat ditemukan di hutan bambu dan mangrove serta di perkebunan coklat. Makanannya umumnya terdiri dari buah kum, pohon, kadal, dan telur. Kukang Jawa tidur di cabang terbuka kandang dan kelompok, namun biasanya terlihat sendiri atau berpasangan. Populasi kukang Jawa mengalami penurunan tajam oleh karena adanya pemburu secara berlebihan untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan eksotis dan kadang untuk obat tradisional pun senal. Populasinya tersisa memiliki pendataan yang rendah dan kehilangan habitat merupakan ancaman besar bagi kelestarian untuk alasan internasional Universal of Nature atau disebut IUCN menetapkan status sebagai spesies kritis atau hewan langka, juga memasukkan ke dalam daftar 25 primer yang terancam punah. Kukang Jawa dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Sejak 2007 terdapat di bawah inisiatif melakukan berbagai upaya terlindung ini telah dilakukan serta keadaan tercatat sebagai kawasan yang dilindungi, tapi pemburuan liar yang berlebihan terus terjadi. Undang-undang perlindungan satwa masuk jalan tingkat lokal. Terus yang kedua, perenjak Jawa atau ciblek, klasifikasinya kerajaan animal, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Passeromeres, famili Kistitolidae, genus Prinia, spesies P. familiaris. Burung ini dengan ciri-ciri khas sayapnya dengan 2 garis putih serta ekor panjang dengan ujung berwarna hitam dan putih. Paruhnya panjang, runcing berwarna hitam dan sebagai besar bawah kekuningan. Kakinya langsing dan paruhnya berwarna coklat kemerahan ataupun merah jambu. Penyebaran burung ini yang ramai dan lincah yang sering ditemukan di tempat terbuka atau di semak-semak seperti itu, alang-alang, di pegunungan, di tanaman pekarangan, tepi sawah, hutan sekunder, hingga hutan bakau. Juga kerap ditermati di perkebunan teh
dua atau 3 ekor atau lebih. Kerap terlihat di bekerja sementara makanan di antaranya semak-semak sambil berbunyi. Manfaatnya bisa sebagai hewan peliharaan atau bisa juga untuk dilombakan juga bisa. Yang ketiga yaitu elang Jawa. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Accipitriformes, famili Accipitridae, genusnya Nisaetus, spesiesnya Nisaetus petalesi. Pemanfaatnya yaitu sebagai alat petani membasmi dan menghilangkan hama tikus karena ya itulah makanannya. Terus yang keempat ada badak Jawa. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Chordotae, terus kelasnya Mamalia, ordo Pseudotitae, famili Rhizorerotidae, genusnya Rhizoreros atau semua jenis badak. Spesiesnya Rhinoceros soldaceus. Dan badak Jawa ini diperkirakan bahwa lebihnya sedikit 100 badak Jawa masih ada di alam bebas. Mereka dianggap sebagai mamalia yang paling terancam, walaupun masih terdapat badak Sumatera, tetapi hingga dilindungi sementara badak Jawa dan beberapa pelindung alam menganggap mereka memiliki resiko yang lebih besar. Badak Jawa diketahui masuk dalam hidup di 2 tempat, yaitu Taman Nasional dan di ujung Kulon barat Pulau Jawa. Badak Jawa adalah hewan herbivora yang makanannya bermacam spesies tanaman, terutama tunas, ranting, dan daun-daunan muda dan buah yang jatuh. Kebanyakan tumbuhan disukai oleh spesies ini. Tumbuhan di daerah yang terkena sinar matahari pada permukaan hutan, semak-semak, dan tipe vegetasi lainnya. Tanpa pohon besar, badak menjatuhkan pohon muda untuk mencapai makanannya dan mengambil dengan berbibir atasnya. Yang dapat memegang badak Jawa adalah pemakan yang paling dapat mengadaptasi semua spesies badak. Badak diperkirakan makan 50 kilo makanan per hari. Seperti badak Sumatera, badak ini juga memerlukan garam untuk makanan tempat mencari mineral. Umumnya tidak ada di ujung kulon, tetapi Jawa terlihat minuman air laut untuk nutrisi sama yang dibutuhkan oleh tubuh. Terus yang kelima, cucak rowo. Cucak rowo klasifikasinya kerajaan Animalia, Phylum Chordotae, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Peisonothidae, genus Pisonotus, spesiesnya P. zelenaceus. Burung yang berukuran sedang, panjang tubuh diukur hingga ekor itu 28 cm. Mahkotanya sisanya kepala penutup bunga berwarna hijau atau kuning-kuning pucat. Ciri mata ini adalah rangkaian yang melintas mata berwarna hitam, punggung coklat zaitun, yaitu bercorak-corak putih, sayap dan ekor atau coklat zaitun dan tenggorokan putih ataupun keputihan. Leher dan dada abu-abu bercorak putih, perut abu-abu dan pantat kuning. Desain berwarna kemerahan, paruh hitam dan kaki coklat gelap. Penyebarannya burung cucak rowo ini seperti namanya juga cucak rowo, bisa ditemukan di paya-paya dan rawa-rawa di sekitar sungai ataupun tepi hutan. Sering bersembunyi di daun-daunan yang hanya terdengar suara yang khas. Karena lebih berat dan lebih keras dari umumnya cucak yang merokok. Siulan jernih jelas pria bahkan yang merdu kerap kali terdengar
saut-sautan. Di alam ular ini memangsa anak serangga sih. Makanan burung Picarowo, burung ini memangsa aneka serangga, semut, air, dan berbagai macam buah yang lunak, seperti buah yang beringin menyebar di antara rendah-rendah perbukitan di Jawa Barat, terlebih sampai ketinggian 800 mdpl. Namun ini dianggap punah karena pemburuan yang terlalu berlebihan. Manfaatannya yaitu bisa menjadi sebagai hewan peliharaan atau juga bisa diternak untuk membantu perekonomian keluarga karena harganya yang tinggi itu. Terus 5 tumbuhan, yaitu yang pertama cabai atau disebut juga Piper Retoraceum. Klasifikasinya kingdom berarti subkingdom Tetrahebionota, subdivisi Spermatohyde, divisi Magnolophydi, kelas Magnolopsida, subkelas Magnolidae, ordo Piperellales, famili Piperaceae, genusnya Piper, spesiesnya Piper Retoraceum atau Anomeus 2012. Manfaat cabai bisa buah, yaitu buah yang sudah tua tetapi belum masak akar dan daun kering. Buah cabai ini dapat digunakan mengatasi kencang perut, muntah-muntah, perut kembung, mulas, dan lain-lain. Terus yaitu yang kedua tumbuhannya atau tanamannya kelas jeruk jepara, klasifikasinya kingdom Places, Ucraeus Axophoremas, Ucraeus Edusicotes, Ucraeus Paucides, ordonya Spedaeus, familinya Rutaceae, genusnya Limanopsithurus, spesiesnya Litorois, binomialnya Litorois dan Suigele, yaitu gambarnya ada di sampingnya sebelah kanan. Manfaatnya dari jeruk jepara ini adalah kalau dikonsumsi mengandung zat anti-inflamasi, dapat membantu mengaktifkan senyawa bioaktif yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan tubuh. Dalam penelitian yang dilakukan pada daun jeruk. Terus manfaat yang kedua itu dalam penelitian yang dilakukan pada daun jeruk jepara melalui hidrogen dan kromatografis telah ditemukan efek anti-inflamasi pada minyak daun jepara yang mampu melawan oksigenasi oksida nitrat. Yang ketiga tumbuhannya yaitu klasifikasi asam jawa atau disebut juga Tamaridus indica, klasifikasinya kingdom Places, subkingdom Tetrahebionota, subdivisi Spermatohyeta, divisi Magnolia, kelasnya Magnolipophysidae, klasub Paucidae, ordo Fabaceae, famili Vejae, genus Tamarodus, spesiesnya yaitu Tamaridus indica. Pemanfaatan dari asam jawa yaitu bisa memperlancar sistem pencernaan. Terus yang kedua meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga bisa dijadikan menjadi jamu asam, yaitu ya biasanya adalah jamu asam. Terus yang keempat yaitu mangga lajiwa atau disebut dengan Mangifera lalijiwa. Klasifikasinya dari mangga ini adalah kerajaan Platanae, filumnya Rhazaphorita, kelasnya Magnolopsida, ordonya Sapidalaes, familinya Anacardidaceae, genusnya Mangifera, spesiesnya
Maggiferea, laci jiwa, constraint, laci jiwa atau disebut dengan constraint. Mangga laci jiwa ini pohonnya mangganya merupakan tumbuhan endemik Jawa. Tumbuhan ini hidup di berbagai wilayah timur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah-daerah yang terkenal memiliki banyak pohon mangga, yaitu daerah sekitar daerah Semarang dan Yogyakarta. Mangga. Terus buah mangga. Terus buah mangga kasih berbentuk lonjong panjang 7 cm dan 2 gram, walaupun kulitnya hitam memasak hijau dan bintik-bintik kelenjar putih hijau ini kehitaman tua. Dagingnya berwarna kuning tua bila masak. Air buah tidak terlalu banyak, aromanya tidak terlalu harum, namun rasanya buah justru sangat manis, bahkan masih muda sekalipun rasa dagingnya tetap manis. Manfaat dari mangga laci jiwa ini: mengonsumsi buah laci jiwa dapat membantu Anda untuk menekan resiko terkena penyakit yang bernama degenerasi makula karena adanya kandungan zat antioksidan zeaxanthin di dalamnya. Degenerasi makula adalah penyakit yang berupa penurunan kemampuan memandang lurus ke depan. Penyakit tersebut membuat penderita kesulitan dapat membaca, menulis, dan terutama menyetir karena pandangannya ke dalam terganggu. Namun untuk pandangan ke sisi lain itu tidak bermasalah. Terus tanaman yang kelima yaitu buah kepel atau disebut dengan Stelechocarpus buhorum. Klasifikasinya dari buah itu adalah kerajaannya Platyphyllumnya Magnolophoca, kelasnya Magnolopsida, ordenya Papalaeae, familinya Anonaceae, genusnya Stelechocarpus, spesiesnya Stelechocarpus purador atau disebut Bluma Oak dan Tohmos. Buah kepel ini endemiknya di Pulau Jawa. Selanjutnya adalah kepel atau buhor, yaitu tumbuhan yang hanya ada di daerah istimewa yang utara. Dahulu buah kepel menjadi makanan favorit bagi putri keraton di Jawa, sebab percaya dapat membuang keringat menjadi wangi dan air seninya tidak berbau menyengat. Sekilas kulitnya buah berwarna coklat mirip dengan sawo dengan menempel di bagian batang pohon. Jika dibelah, dagingnya buah kepel berwarna jingga dan memiliki aroma mirip seperti bunga mawar dengan campuran buah sawo. Dagingnya buah kepel dipercaya dapat meluruskan kencing, mencegah radang ginjal, serta menjadikan obat alami kemandulan. Sementara bagi wanita, kepel menjadi tanaman hias dan di pekarangan, sebab cepat pucuk dan mudah muncul secara serentak akan tempat berwarna merah, lalu berubah menjadi keunguan, hingga akhirnya menjadi warna hijau. Terus permasalahan dari biodiversitas, yaitu satu, penyebab utama dari dua penyebab utama kerusakan beragam hayati secara besar-besaran. Ada dua, yaitu yang pertama kerusakan habitat yang berhubungan dengan proyek-proyek mega yang dibiayai secara internasional seperti pembangunan bendungan dan jalan bebas hambatan, serta kegiatan pertambangan di kawasan hutan yang akan keragaman hayatinya. Kerusakan keanekaragaman hayati pada kawasan-kawasan budaya dan dorongan ekonomi teknologi untuk mengatasi keragaman dengan homogen dengan para
hutan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Revolusi hijau dalam pertanian, revolusi hijau, perusahaan hijau, dan revolusi baru sektor biru dari sekitar perkirakan adalah revolusi di mana keragaman hayatinya secara sengaja diganti dengan keragaman hayati yang monokultur. Terus yang kedua yaitu penyebab sekunder. Tekanan polusi seperti udara, itu penggusuran penduduk dan penggusuran keragaman hayati berjalan seiringnya adanya pendidikan terfokus yang maka menghancurkan keragaman hayatinya adalah dampak mengikat kedua dari peningkatan utama kerusakan seperti yang tersebut di atas. Di dampak negatif intensifikasi di lahan pertanian perkebunan, erosi, kebakaran, pestisida, dan pupuk anorganik menyebabkan pencemaran di daratan dan perairan sangat menurun keragaman hayatinya. Penyebaran polusi bagi tanah, perairan maupun di udara. Eksploitasi sejenis tentu secara besar-besaran. Terus solusi pencegahan masalah biodiversitas antara lain yaitu ada dua. Yang pertama, pelestarian secara instu, yaitu melindungi sumber daya hayati tetapi tempatnya asli. Hal ini dilakukan sehubung dengan keberadaan organisme yang melakukan habitat khusus dan membahayakan organisme tersebut jika dipindahkan ke tempat lain. Contohnya cagar alam hutan dan satwa tanaman laut. Pelestarian secara extitus merupakan bentuk perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia dengan cara memindahkan hewan atau tumbuhan ke tempat lain yang cocok bagi kehidupan. Contohnya kebun raya, hutan nasional, hutan reproduksi, terus kemudian kebun bintang, terus tapolopod atau tanaman budidaya dalam pot. Itulah presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan tulisannya kurang bagus, dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.